Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Suryana. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pangandaran. Saya akan melakukan pra-observasi pada modul 2.3. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Pak Rian. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini ya Bu, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira kelas mana yang akan diisi untuk kegiatan supervisi Bu? Di kelas IPA itu sudah IPA 3 Pak, sesuai dengan kelasnya. Kapan kita akan melakukannya Bu? Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024. Sepakat ya Bu, kita laksanakan kegiatan tersebut tanggal 29 Februari, yaitu hari Kamis 2024. Baik Bu, lalu tujuan apa nih yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi ini? Tujuannya saya ingin peserta didik dapat bertanya dan memberikan tanggapan pada saat proses pembelajaran serta mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan dengan penuh pengetahuan. Jadi bagian mana yang nanti akan saya amati Bu? Pada bagian keaktifan peserta didik pada saat proses pembelajaran, di mana peserta didik mampu mempraktekkan atau mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nanti Ibu akan menggunakan strategi apa nih agar murid-murid Ibu nanti mampu berperan aktif dalam pembelajaran dan mampu menyampaikan tanggapan, pendapat, dan mempraktekkannya nanti Bu? Rencananya saya akan menggunakan strategi pembelajaran kolaboratif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Metode ini itu dengan cara membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan. Nah, harapannya setelah kegiatan pra-observasi ini kira-kira apa Bu? Harapannya mudah-mudahan peserta didik dapat aktif dalam proses pembelajaran, berani menyampaikan pendapat, dan bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Baik Bu, saya kira sudah cukup kegiatan pra-observasi ini ya. Semoga nanti supervisinya berjalan lancar dan sesuai harapan yang diinginkan. Terima kasih Pak Rian. Sama-sama Bu. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sudah melaksanakan pra-observasi bersama Bu Isti. Sekian pra-observasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jam pertama sama jam 2 udah berapa belum? Jadi hari ini untuk belajar dulu kita langsung aja, tapi sebelum langsung masuk ke pembelajaran, Ibu absen dulu. Isan, Akanesa, Alia, Alif, Alzeta, Aprilia, Aris, Ayu, Bayu, Delvia, Nita, Nabila, lagi ya, Inamis, ini ya, Anda,
Rini. Jadi hari ini kita lanjut ke materi berikutnya. Tapi sebelum lanjut ke materi berikutnya, Ibu mau nanya-nanya lagi tentang materi sebelumnya. Materi sebelumnya tentang apa? Limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar cara menyelesaikannya berapa? Ada tiga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tujuan dari limit itu mencari nilai yang kayak gimana? Mencari nilai yang tentu. Iya, mencari nilai yang tentu. Kalau misalkan kalian mencari limit tapi hasilnya tidak tentu, berarti kalian harus kayak gimana? Misal nih, kalian pakai cara substitusi, tapi ternyata hasilnya tidak tentu, berarti harus pakai apa? Ya, bisa pakai pemfaktoran, bisa juga pakai merasionalkan. Nah, membedainnya kayak gimana? Kalau kita mau pakai pemfaktoran atau mau pakai merasionalkan, cara membedakannya gimana? Kalau memfaktoran harus ada pangkat. Kalau memfaktorkan dia harus ada pangkat. Dan juga memfaktorkan itu pasti pecahan. Ingat, kalau pangkat tapi bukan pecahan, berarti dia bukan memfaktorkan, melainkan apa? Substitusi. Kalau akar berarti dia harus apa? Harus ada akar dan juga biasanya pecahan untuk merasionalkan bentuk akar. Nah, itu sekilas mengenai materi sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang apa yang di depan ini? Yang sebelah sana kelihatan kan Anda? Kelihatan juga kelihatan? Kelihatan? Bukan kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke turunan fungsi aljabar. Sebenarnya turunan itu awalnya, konsep awalnya itu dari limit. Tetapi konsep limit ini jarang dipakai dalam menyelesaikan turunan fungsi aljabar. Sehingga pada turunan fungsi aljabar yang kali ini akan kalian pelajari, kita langsung ke pokok pembahasan inti. Tapi sebelum ke pokok pembahasan inti, di sini tuh ada capaian atau kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang mana kompetensi dasar kali ini itu yang pertama, menjelaskan sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat tersebut. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, dari kompetensi dasar itu kalian itu diharapkan bisa apa? Bisa menentukan dan menentukan sifat-sifat dasar turunannya seperti apa. Kemudian kalian itu dapat menentukan turunannya dengan menggunakan sifat-sifat dasar itu. Jelas sifat-sifat fungsi aljabar. Jadi nanti kalian dikasih contoh soal, dikasih soal, kalian harus bisa menerapkan sifat-sifat di dalam soal tersebut. Bisa nomor satu soalnya ini, nah kalian harus bisa menganalisis soal tersebut pakai sifat yang mana. Itu sekilas tentang si turunan fungsi aljabar. Nah, sekarang yang pertama, apa itu turunan fungsi aljabar? Turunan fungsi aljabar adalah fungsi baru hasil penurunan pangkat dari fungsi sebelumnya. Jadi nanti hasilnya itu merupakan fungsi baru dari apa? Dari penurunan pangkat dari fungsi sebelumnya. Menurut aturan yang telah ditetapkan. Nah, aturan-aturan ini menggunakan sifat-sifat dari fungsi turunan itu sendiri. Jika diimplementasikan di dalam grafik fungsi, turunan ini merupakan gradien garis singgung. Kalian pernah dengar nggak gradien garis singgung? Di SMP kalau nggak salah kalian belajar tentang gradien garis singgung. Nggak, lupa. Biasanya gradien garis singgung itu disimbolkan dengan huruf M kecil. Jadi kalau ada huruf M kecil itu namanya gradien garis singgung. Nah, terhadap grafik di titik tertentu nanti gradien garis singgung di turunan kalian bakal belajar juga tentang gradien di turunannya. Kemudian tingkat turunan fungsi tidak terbatas pada satu tingkat saja. Maksudnya pada saat ada suatu fungsi diturunin kan menemukan fungsi baru. Nah, bukan cuma sebatas sampai situ, tapi bisa jadi fungsi baru itu diturunin lagi, terus nanti hasilnya diturunin lagi. Jadi nggak hanya satu tingkatan saja penurunannya, tapi juga bisa 2 tingkat, 3 tingkat, dan seterusnya. Nah, itu sekilas atau sedikit tentang pengertian atau definisi dari turunan. Selanjutnya, rumus turunan fungsi aljabar. Untuk rumus turunan fungsi aljabar itu dibagi dua. Yang pertama ada tunggal, yang kedua ada majemuk. Nah, yang tunggal ini adalah dasar untuk kalian menurunkan nanti yang si majemuk. Jadi majemuk itu dasarnya menurunkannya pakai yang tunggal. Nah, sekarang yang pertama dulu ada rumus turunan fungsi tunggal. Jika fx sama dengan k ini adalah
Yang satu, ada video materi. Jadi di YouTube itu Ibu menyampaikan materinya melalui video di YouTube. Yang kedua, itu ada video yang isinya tentang jingle rumus. Tahu jingle rumus? Jingle rumus itu adalah rumus turunan yang menjadi ada itu. Ada. Nanti juga kalian kayaknya Ibu bakalan kasih penjelasannya itu. Kalian bikin sebuah lagu yang isinya tentang rumus. Jadi nanti ada 3. Karena ini ada 6 kelompok, berarti nanti 2 kelompok PDF, 2 kelompok video di YouTube, 2 kelompok jingle rumus gitu. Jadi kalian pahami materi yang Ibu kasih, nanti linknya Ibu kasih di grup. Nanti kalau kalian sudah pahami materinya, kalian isinya nih. Ini kan perintahnya pasangkanlah. Berarti nanti kalian pasang-pasangin. Tapi kalau misalkan ada yang hitungan-hitungan gini, kalian tulis di kertas lembar, penyelesaiannya di situ. Jadi di sini cuma dipasangin, tapi penyelesaiannya nanti di kertas lembar. Kertas lembarnya sama kalian sendiri. Bisa dipahami?
9x pangkat 2 min 6x min 6x tambah 4. Terus yang 9x pangkat 2 nya ditulis lagi, yang min 6x kurangi 6x diselesain. Jadi min 12x tambah 4. Terus f aksen dalam kurung x sama dengan di pangkatnya jadi 4 dikali 9x, terus pangkat ini dikurangi 1 min 12x tambah 4. Terus karena si 4 yang nggak ada x nya, jadi gak usah ditulis. Terus yang min 12 karena x nya pangkat 1, jadi hasilnya angka itu sendiri. Ya, jadi jawabannya 18x min 12 sama jawabannya? Sama, tapi tadi ibu lihat dua kelompok yang nomor ini caranya ada yang beda. Kelompok ada sama kelompok Ayu, ini mereka jawabannya beda dari depan, tapi mereka sama. Jadi jawabannya sama, caranya beda. Silakan kalian coba kerjain cara yang bedanya.
yang kurang, coba dikali V aksen per V aksen V kuadrat. Ada 4x diturunkan jadi 4, yang misalnya jadi 0, terus dikali yang V yang hasilnya ini x kuadrat tambah 2 dikurangi 4x yang satu ya 7 dikali V aksen itu yang x kuadrat tambah 5 jadi 2x per f kuadrat kuadratnya jadi 2 terus 4 dikali x kuadrat jadi 4x kuadrat tambah 4 dikali 5 terus yang ini bisa dikali ke sini jadi 2x dikali 4x sama dengan 8x kuadrat terus dikali yang minus jadi minus terus yang ini 2x dikali yang 1 jadi 2x dikali minus jadi plus lagi terus dikali yang sama di belakang biasanya ini 4x kuadrat tambah 2x tambah 20 yang ini Sama jawabannya. Jadi biasanya untuk yang pembagian yang bawahnya itu nggak diapa-apain, yang bawahnya ya udah tetap nggak dihasilin. Jadi kalau misalkan ada soal di buku-buku soalnya itu pilihan ganda dan pembagian kayak gini pasti bawahnya tetap kayak gitu nggak diapa-apain. Ya bisa ya. Sekarang terakhir nomor 10 Aris. rumus dan dikali x tambah dikurangi kali itu dikali turunan dari x. Nah, lalu kita mencari nilainya berapa, ini 5, nilainya x kuadrat 2 dan nilai turunan x-nya 2x. Lalu kita masukkan ke rumus ini 2x kali 5 dulu adanya ini diturunin aja 5 kuadrat 1 Sama jawabannya. Nah, untuk yang Aris kerjain ini sama kayak yang Alden kerjain caranya. Jadi Alden itu caranya pakai ya hitungan yang Aris kerjain ini. Jadi kalau ada pangkat yang kayak di sini, itu sebenarnya bisa pakai yang ini. Ya cuman kalau khusus pangkat 2 ya caranya ada 3. Itu khususnya pangkat 2. Oke, nih dari sini berarti bisa kita simpulkan bahwa rumus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Gustiaro Suryaman. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pangandaran, berasal dari SMA Negeri 1 Pangandaran. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan pengajar praktik saya, Pak Yosef Rijal Susanto. Assalamualaikum, Pak Yosef. Kemudian guru yaitu Ibu Isti Indiani. Assalamualaikum Isti. Baik, langsung saja saya akan melakukan obrolan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Isti. Alhamdulillah kita nih Bu sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya nih Bu Isti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Pak sendiri gimana? Alhamdulillah Bu, saya juga saat ini. Nah, menurut Ibu nih setelah melaksanakan proses pembelajaran, apakah proses pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan? Pembelajarannya alhamdulillah sesuai dengan karena proses pembelajarannya berjalan dengan baik dan Alhamdulillah. Kemudian bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran itu? perasaan saya tentunya lega ya, terus gimana dan juga puas. Kemudian yang saya lihat juga begitu dengan anak-anak pada saat proses pembelajaran perasaannya senang dan mereka bisa. Nah, dari proses pembelajaran tadi nih Bu, hal-hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puasnya? Yang merasa saya puas adalah sebagian besar peserta didik sudah sesuai dengan kompetensi yang juga sudah menemukan progresnya secara signifikan sesuai tujuan dan nilai, yaitu keaktifan mereka dalam kegiatan berkelompok dan juga kepercayaan diri mereka dalam menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Dan yang merasa tidak puas, masih ada beberapa peserta didik yang tidak aktif dalam kegiatan berkelompok. Mungkin karena ini Pak, yang tidak aktif ini adalah mereka itu satu kelompok, dan yang mana di dalam kelompok itu ada satu peserta didik terkumpul di prestasinya di kelas. Jadi bisa dibilang satu peserta didik ini dia ranking 1 di kelasnya. Dan yang saya amati, peserta didik yang unggul ini dia menyelesaikan permasalahan itu semua dengan sendiri, jadi tidak mau berbagi permasalahan tersebut ke teman kelompoknya. Jadi secara tidak langsung saya lihat bahwa anak yang unggul ini tidak percaya bahwa teman kelompok itu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dia menyelesaikan sendiri. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih menurut Ibu, posisi Ibu dalam ketercapaian kompetensi ini berapa? Kenapa Pak? Kalau masih ada kekurangan ya? Berarti kalau misalkan di angka-angkanya Bu sudah bagus nih, sudah mendekati ke angka 10. Nah, kira-kira yang mengalami berarti ada 2 skala lagi ya Bu ya? Apa itu Bu? Capaian screening yang tadi yang saya maksudkan, Oh, iya. karena masih ada beberapa peserta yang tidak aktif dalam proses pembelajarannya ya. Iya. Karena itu tadi kayaknya karena peserta didik yang berprestasi itu yang menguasai medan permasalahan Iya, medan pembelajaran. Nah, apa nih Bu kira-kira yang menjadi kesulitan murid selama proses pembelajaran ini? Kesulitannya yang saya lihat mungkin karena ini pembelajaran itu pembelajaran berintervensi yang dilakukan dengan pelajar yang mengedukasi dengan jam kelompok itu berbeda-beda. Jadi mereka itu masih kesulitan untuk belajar sendiri karena terkadang pada saat saya menerangkan langsung juga mereka peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami materi yang saya berikan, apalagi ini dengan tidak langsungnya saya memberikan. Oh gitu ya Bu ya. Baik, nah sekarang kalau misalnya kesulitan Ibu itu apa Bu? Kesulitan saya adalah dalam membuat pembelajaran karena dalam proses pembelajaran diferensiasi ini saya harus membuat bahan ajar yang bervariasi. Nah,
sulitnya adalah bagaimana saya membuat satu materi yang harus dikemas dalam beberapa bahan ajar yang bervariasi, itu yang membuat saya sulit. Dalam berarti kesulitannya dalam membuat bahan ajar untuk kan berdiferensiasi. Jadi bahan ajarnya kan pasti harus beragam. Kontennya itu kan dari audiovisual, visual. Ya. Nah, kira-kira nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan sebuah alternatif mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan dari tadi? Mungkin saya akan berdiskusi sebelumnya dengan guru yang satu bidang dengan saya, materinya, kemudian juga dengan guru IT, karena saya bisa menanyakan ke guru IT bagaimana nih cara pembuatan bahan ajar yang bervariasi tapi bisa menarik perhatian peserta didik, karena cuma sekarang kalau bahan ajarnya bervariasi tapi yang juga peserta didik tertarik dengan bahan ajar yang kedua, karena biasanya peserta didik itu sebelum belajar mereka melihat dulu kalau ini bahan ajarnya ini menarik nih, bukan mereka ada semangat dan bimbingan untuk mempelajari. Bagus itu Bu. Nah, ini Bu, hal saja Ibu didapatkan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan Dari pembelajaran bahasa saya tentunya banyak ya, saya hal yang saya dapatkan. Pertama, saya bisa membuat media yang bervariasi meskipun belum banyak bahan ajar yang saya dapat. Kemudian saya juga bisa lebih mengenal sejauh mana kompetensi saya sebagai guru, sehingga saya bisa melayani peserta didik agar mereka belajar dengan nyaman dan juga sesuai yang diharapkan. Dan juga saya bisa mengetahui ini kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran yang pernah saya yang terapkan. Baik Bu, ini lalu apa yang Ibu Istri lakukan untuk pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya mungkin saya harus mematangkan diri saya dulu terhadap pengetahuan saya dalam pembuatan bahan ajar yang bervariasi sesuai dari pembelajaran dan experience itu seperti apa khususnya dalam bidang saya. Kalau di dalam bidang matematika itu sangat sulit untuk membuat bahan ajarnya, karena tidak semua materi itu bisa menggunakan bahan ajar yang sama dengan materi yang lain. Dan juga saya akan lebih kayak belajar lagi bagaimana cara membuat bahan ajar yang menarik. Sekarang Bu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan ujian hari ini? Saya senang Pak, karena saya bisa mengutarakan semua perasaan saya, semua pengalaman saya pada saat proses pembelajaran yang telah diobservasi kemarin, dan juga mungkin dengan adanya coaching ini bisa bertukar pikiran dan mungkin Bapak nantinya bisa memberikan saya masukan. Baik Bu Istri, saya rasa sudah cukup ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar dan pembelajaran selanjutnya nanti bisa lebih luar biasa lagi. Terima kasih banyak Bu Istri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah percakapan pasca observasi bersama dengan guru yaitu Bu Istri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.